Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Ayuni di acara Dialog ASN. Di sini kita akan membahas tuntas mengenai kebijakan publik dari beberapa sudut pandang. Sekarang ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh beberapa orang penting yang telah mau hadir untuk berbagi informasi mengenai tema kita hari ini, yaitu kebijakan publik. Di acara ini, ada beberapa narasumber kita, yaitu perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak, Ibu Kika, perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Nasruddin, perwakilan dari Kepolisian, Bapak Warisul, perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Kevin, perwakilan dari masyarakat, terima kasih Bapak Denny, dan perwakilan dari mahasiswa, Saudara Rafiq. Selamat pagi, Bu. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Nah, sekarang langsung kepada intinya. Istilah kebijakan publik sendiri tidak asing bagi orang yang mendengarnya. Akan tetapi, banyak sekali berbagai pendapat yang berbeda mengenai kebijakan publik. Maka dari itu, pagi ini kita akan membahas secara mendalam mengenai kebijakan publik itu sendiri. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat Ibu Kika mengenai pengertian dari kebijakan publik itu sendiri? Baik Ibu, saya akan coba menjawab. Menurut pemahaman saya, mengenai pengertian kebijakan publik itu sendiri adalah kebijakan pemerintah yang mempengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian atau kebijakan secara umum. Mungkin itu saja, Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya pengertian kebijakan publik itu sendiri. Selanjutnya, yang ingin saya tanyakan kembali, mengapa penting untuk kita dari kebijakan publik? Mohon bisa dibantu jawab Bapak Warisul. Ya, terima kasih Mbak Ayuni. Izin rekan-rekan, saya akan membahas tentang bagaimana kebijakan publik yang saat ini lagi marak-maraknya terdapat pada lingkungan kita. Kebijakan publik, kita dapat memahami isi dari kebijakan publik tersebut, terutama dari nilai dampak, kekuatan lingkungan, menganalisa akibat dari pengaturan berbagai kelembagaan, proses politik, meneliti akibat kebijakan publik terhadap sistem politik, dan dapat mengevaluasi dampak kebijakan terhadap negara tersebut. Mungkin sekian Mbak Ayuni. Baiklah, dan lalu untuk pertanyaan selanjutnya, yang ingin saya tanyakan kembali, menurut pendapat Bapak Kevin, apa saja sih ruang lingkup dari kebijakan publik yang Bapak ketahui? Ruang lingkup dari kebijakan publik sangatlah luas karena mencakup dari berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu, dilihat dari hierarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal. Terima kasih atas penjelasannya Bapak. Dan next question, bagaimana sejarah dan perkembangan ilmu kebijakan publik dari masa ke masa? Mohon bisa dibantu menjawab Bapak Udin. Baik Ibu, sejarah dan perkembangan ilmu kebijakan publik dari masa ke masa yaitu berawal dari waktu kapan pertama kali kebijakan dihasilkan adalah belum diketahui secara tepat. Tetapi dipercaya perkembangan ini berhubungan dengan pertumbuhan peradaban dari bangsa-bangsa. Baik, dari penjelasan tadi mungkin kita sudah mengerti ya lebih dalam mengenai kebijakan publik itu sendiri. Dan di sini saya ingin memberi kesempatan kepada Saudara Denny untuk bertanya ataupun menanggapi mengenai kebijakan publik yang rata-rata orang-orang juga sudah mengerti ya. Baik. Silakan Saudara Denny. Terima kasih atas kesempatan Mbak Yuni. Di sini saya lebih ingin menanyakan sesuatu yang mungkin beberapa masyarakat belum mengerti akan kesamaan dari kebijakan publik dan ilmu politik itu. Oke, pertanyaan dari Saudara Denny mungkin lebih terhadap tentang hubungan ilmu kebijakan publik dan ilmu politik ya. Di sini saya ingin mendengar pendapat dari mahasiswa terbaik kita, yaitu Saudara Rafiq. Mungkin Anda bisa membantu jawab dari pertanyaan Bapak Denny tadi. Ya baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Denny selaku dalam hal ini selaku perwakilan dari masyarakat, bahwa beliau ini menanyakan bagaimana kesamaan ya dari kebijakan publik dan ilmu politik itu sendiri. Baik, terima kasih.
Di sini saya akan mencoba menjawab bahwa dari pengetahuan saya tentang hubungan ilmu kebijakan publik dan ilmu politik. Secara harfiah, kebijakan publik tidak terlepas dari pengaruh pemerintah dan politik, yang mana kebijakan itu biasanya dibuat oleh orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Dan pada dasarnya tujuannya itu untuk menyelesaikan sebuah masalah yang ada pada masyarakat. Mungkin sekian jawaban dari saya. Oke, jadi pertanyaan dari Saudara Denny sudah terjawab dengan jelas ya. Dan, langsung saja kepada Bapak Kevin yang ingin saya tanyakan lagi, yaitu adakah keterkaitan antara kebijakan publik dengan birokrasi? Ya, di sini saya akan menjelaskan keterkaitannya. Yang menurut pendapat saya sendiri, secara langsung ataupun tidak langsung, birokrasi dianggap sebagai salah satu unsur yang mempengaruhi kebijakan publik di Indonesia. Di sisi lain, birokrasi adalah aktor atau pelaku dalam perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Oleh karena itu, tingkat kebergantungan kebijakan publik terhadap birokrasi sangatlah tinggi. Terima kasih Bapak Kevin atas jawabannya. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya, menurut saudara sekalian, adalah pergeseran pemikiran dalam ranah kebijakan publik ini? Mohon bisa dibantu. Yang ingin menjawab mungkin? Di sini saya akan mencoba menjawab perihal tersebut. Jika diasumsikan bahwa sistem politik dan pemerintah Indonesia pasca reformasi lebih baik dari sebelumnya, maka logikanya kebijakan yang dihasilkan oleh sistem tersebut juga lebih baik. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa sejumlah kebijakan publik yang dilahirkan dari sebuah sistem yang semakin demokratis dibandingkan sebelumnya akan menghasilkan sebuah kebijakan publik yang lebih baik. Mungkin sekian dari saya, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang sangat menarik dan benar-benar dibahas secara menyeluruh ya. Nah, untuk saat ini saya ingin memberi kesempatan bagi Saudara Denny untuk menyampaikan pendapat atau mungkin sesuatu hal yang ingin ditanyakan. Terima kasih atas kesempatan, Mbak Yuni. Di sini saya ingin menanyakan sesuatu, bagaimana suatu khususnya sudut pandang mahasiswa, di mana mahasiswa hidup di era modern dan ingin mengetahui bagaimana pendapat mengenai hubungan administrasi negara dan kebijakan publik. Oke, pertanyaan langsung ditujukan oleh Saudara Rafiq ya. Bisa dijelaskan menurut pandangan mahasiswa mengenai hubungan administrasi dan kebijakan seperti apa? Wah, ini pertanyaannya langsung ditujukan ke mahasiswa nih, sepertinya nih ya. Baik, saya akan mencoba menjawab. Sebelumnya terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak yang telah memberikan pertanyaan, bahwa memang benar di masa sekarang ini sangat banyak perkembangan mengenai kebijakan publik yang diiringi dengan perkembangan zaman. Baik, dari yang saya ketahui mengenai hubungan tersebut antara ilmu administrasi negara dengan kebijakan publik adalah bahwa kebijakan publik itu berasal dan dibuat oleh pemerintah sebagai fungsi dinamis dari negara yang ditujukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan kenegaraan. Jadi kebijakan publik akan dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik ini adalah pelayanan publik, sehingga kebijakan publik menjadi kajian penting dalam ilmu administrasi negara pada masa sekarang ini. Oke, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Saudara Rafiq, salah satu mahasiswa terbaik ya. Tak terasa telah sampai di penghujung acara, di mana kita telah membahas tuntas mengenai kebijakan publik dari berbagai sudut pandang. Dan saya ingin ucapkan terima kasih sekali kepada narasumber-narasumber terbaik kita yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi terhadap kita semua. Baik, dengan berakhirnya acara ini, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Telah diberikan. Nggak bisa bahasa Inggris. Sekarang ini menang Putus bro tak? suaramu.